Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Purnama Reja. Saya ketua dari kelompok 4. Pertama-tama izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Purnama Reja. Yang kedua ada Nisa Anggini. Yang ketiga ada Nur Syafira Serenadia Paramita. Yang keempat ada Putri Febria Imbriani. Yang kelima ada Ria Setiani. Dan yang keenam ada Rivaldo Nanda Pratama. Di sini kami akan memberikan sebuah video informasi yang dimana judul dari materi video kami adalah Polymerase Chain Reaction atau PCR. Nah, untuk mempersingkat waktu, selamat menyaksikan video kami. Saya ucapkan terima kasih. Polymerase Chain Reaction atau PCR merupakan teknologi yang mampu melipat gandakan secuplik fragmen DNA yang terdapat dalam kompleks makromolekul genom dari berbagai sumber seperti hewan, tumbuhan, bakteri, dan virus menjadi 2 kali lipat secara enzimatis. Teknologi ini juga dikenal dengan tingkat sensitivitas yang cukup tinggi karena hanya membutuhkan secuplik sampel DNA saja untuk mendapatkan jutaan kopi DNA baru. Metode PCR pertama kali dikembangkan pada tahun 1985 oleh Gary B. Mullis, seorang peneliti di perusahaan Cetus Corporation. Pada awal 12, perkembangannya metode PCR hanya digunakan untuk melipat gandakan molekul DNA. Namun, kemudian dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat digunakan pula untuk melipat gandakan dan melakukan kuantitasi molekul mRNA. Saat ini metode PCR telah banyak digunakan untuk berbagai macam manipulasi dan analisis genetik. Metode ini juga sering digunakan untuk memisahkan gen-gen berkopi tunggal dari sekelompok sekuen genom. Dengan menggunakan metode PCR, dapat diperoleh pelipat gandaan suatu fragmen DNA 110 BP 5 kali 109 mol sebesar 200.000 kali setelah dilakukan 20 siklus reaksi selama 220 menit. Secara signifikan, teknologi ini telah menyentuh seluruh ranah penelitian hayati seperti kesehatan, lingkungan, dan pertanian. Yang kemudian berkat teknologi ini pula, pengurutan kode genetika manusia berhasil diselesaikan. Berbagai jenis obat-obatan baru ditemukan, spesies-spesies baru berhasil diidentifikasi, dan penanganan penyakit-penyakit berbahaya seperti kanker dan penyakit menular bisa lebih dini diatasi. Penemuan protein-protein baru yang penting melalui teknologi DNA berrekombinan seperti insulin, hormon faktor pertumbuhan, dan antibodi adalah contoh nyata bagi teknologi ini sangat signifikan perannya dalam proses pencapaian luar biasa umat manusia. Berkat teknologi PCR, pengurutan basa-basa DNA manusia berhasil dituntaskan dalam kurun waktu yang relatif singkat, yang membawa dampak besar bagi seluruh dunia. Kedokteran yang membawa arah pengobatan berfokus pada individu pasien atau yang disebut dengan personal medicine. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana konsep dasar dari PCR Polymerase Chain Reaction. Yang kedua, bagaimana cara kerja dan gambar alat dari Polymerase Chain Reaction. Yang ketiga, apa spesimen yang digunakan dalam PCR atau Polymerase Chain Reaction. Yang keempat, bagaimana persiapan spesimen yang digunakan dalam PCR atau Polymerase Chain Reaction. Yang kelima, apa saja kegunaan secara umum dan klinik dari PCR atau Polymerase Chain Reaction. Yang keenam, apa saja kelebihan dan kekurangan dari PCR atau Polymerase Chain Reaction. Selanjutnya tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui konsep dasar dari PCR atau Polymerase Chain Reaction. Yang kedua, untuk mengetahui cara kerja dan gambar alat dari PCR atau Polymerase Chain Reaction. Yang ketiga, untuk mengetahui spesimen yang digunakan dalam PCR atau Polymerase Chain Reaction. Yang keempat, untuk mengetahui persiapan spesimen yang digunakan dalam PCR atau Polymerase Chain Reaction. Yang kelima, untuk mengetahui kegunaan secara umum dan klinik dari PCR atau Polymerase Chain Reaction. Dan yang keenam, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari PCR atau Polymerase Chain Reaction. Baiklah, selanjutnya konsep dasar PCR.
Reaksi polimerase berantai atau dikenal sebagai polymerase chain reaction atau PCR merupakan suatu proses sintesis enzimatik untuk mengamplifikasi nukleotida secara in vitro. Metode PCR dapat meningkatkan jumlah urutan DNA ribuan bahkan jutaan kali dari jumlah semula, sekitar 106-107 kali. Setiap urutan basa nukleotida yang diamplifikasi akan menjadi 2 kali jumlahnya. Pada setiap N, siklus PCR akan diperoleh 2N kali banyaknya DNA target. Kunci utama pengembangan PCR adalah menemukan bagaimana cara amplifikasi hanya pada urutan DNA target dan meminimalkan amplifikasi urutan non-target. Kemudian, nama PCR berasal dari kata DNA polimerase yang merupakan enzim yang berperan dalam replikasi DNA di dalam sel. Disebut juga reaksi berantai atau chain reaction karena DNA polimerase akan melakukan replikasi secara terus-menerus sampai dengan 1 juta kopi DNA yang diinginkan. Selanjutnya, dalam uji PCR terdapat 3 langkah temperatur terkendali yang dapat dilihat dan siklus dari proses PCR ini dapat diulang berkisar antara 25-50 siklus. Menurut Bernard, tahun 1998, PCR merupakan suatu teknik untuk memperbanyak potongan DNA spesifik. Ada 4 komponen pertama yang dibutuhkan untuk melakukan proses PCR, yaitu yang pertama ada DNA target, kedua ada primer, yang ketiga ada DNA polimerase, yang keempat ada DNTP. Kemudian menurut Weising et al. Tahun 2005, ada 5 komponen penting yang dibutuhkan untuk PCR, yaitu yang pertama ada buffer yang biasanya terdiri dari tris HCl, KCl, dan MgCl2. Kemudian kedua ada DNA polimerase, yang ketiga ada DNTP, yang keempat ada primer, dan yang kelima ada DNA target. Selanjutnya, penggunaan PCR telah berkembang secara cepat seirama dengan perkembangan biologi molekuler. PCR digunakan untuk identifikasi penyakit genetik, infeksi oleh virus, diagnosis dini penyakit seperti AIDS, genetik profiling in forensic, legal and biodiversity amplification, biologi evolusi, kemudian site-directed mutagenesis of genes, dan mRNA quantitation di sel ataupun jaringan. Selanjutnya yaitu cara kerja dari PCR. Nah, di mana ada 3 tahapan penting dalam proses PCR yang selalu terulang dalam 30-40 siklus dan berlangsung dengan cepat. Adapun tahap yang pertama yaitu 1 denaturasi. Nah, di dalam proses PCR, denaturasi awal dilakukan sebelum enzim polimers ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Ini biasanya berlangsung sekitar 3 menit untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal. Nah, yang kedua ada proses annealing atau penempelan primer. Nah, kriteria yang umum ini digunakan untuk merancang primer yang baik adalah bahwa primer sebaiknya berukuran 18-25 basa yang mengandung 50-60% G+C, dan untuk kedua primer tersebut sebaiknya sama. Yang ketiga yaitu proses extension, yaitu pemanjangan primer. Nah, selama tahap ini polimers memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung 3 kecepatan penyusunan molekulida oleh enzim tersebut pada suhu 72 derajat Celcius, diperkirakan 30-100 nukleotida atau per detik, tergantung pada buffernya, pH, konsentrasi garam, dan molekul dari DNA target. Selanjutnya yaitu inilah gambar dari alat-alat PCR. Nah, selanjutnya itu komponen PCR. Nah, apa saja sih komponen dalam PCR? Yang pertama ada template DNA. Nah, untuk ukuran target amplifikasi biasanya kurang dari 1000 pasangan basa atau BP atau 1 KB. Hasil amplifikasi yang efisien antara 100 sampai 400 BP. Selanjutnya yaitu komponen primers. Nah, ini disusun dari sintesis oligonukleotida sepanjang 15 sampai 32 BP. Dan primer ini harus mampu mengenali urutan yang akan diamplifikasi. Yang ketiga yaitu DNA polymers. Enzim ini bersifat termostabil dan diisolasi dari Thermus aquaticus. Aktivitas polimerisasi DNA-nya dari ujung ke ujung, dan aktivitas enzimatik ini memiliki waktu paruh sekitar 40 menit pada 95 derajat Celcius. Biasanya untuk setiap 100 volume reaksi ditambahkan 2-0
atau sampai 2-2,5 unit. Yang keempat yaitu PCR buffer dan konsentrasi mg. Nah, buffer standar untuk PCR tersusun atas 50 mkcl, 10 mm/cl, dan 1,5 mm mgcl. Buffer standar ini akan bekerja dengan baik untuk DNA template dan primer dengan kondisi tertentu, tetapi mungkin tidak optimum dengan kombinasi yang lain. Yang kelima yaitu nukleotidas. Nah, konsentrasi yang biasanya digunakan untuk setiap DNTP adalah 200 mikrometer. Yang terakhir atau yang keenam itu PCR thermal cycler. PCR thermal cycler pertama kali dikembangkan oleh perusahaan Pepsin Elmer sebagai pemegang paten asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursafidah Serena Nadia Paramita dengan NIM 1A22015 dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok 3 dan saya akan menjelaskan mengenai spesimen dan persiapan spesimen yang digunakan pada alat PCR. Spesimen adalah tujuan utama dari laboratorium, di mana spesimen diperiksa untuk hasil atau kesimpulan dari suatu penyakit. Nah, jenis spesimen yang dapat dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat PCR yaitu yang pertama ada darah, yang kedua ada dahak, yang ketiga ada spesimen nasofaring, dan yang keempat ada spesimen orofaring. Yang pertama ada darah. Darah adalah jaringan cair yang terdiri atas dua bagian yaitu plasma darah dan sel darah, di mana jumlah volume darah di dalam tubuh manusia yaitu sekitar 7% dari berat badan pria, sedangkan pada wanita jumlah bagian volume darah itu lebih sedikit. Kemudian yang kedua ada dahak. Dahak adalah bahan yang dikeluarkan dari paru dan trakea melalui mulut, di mana pemeriksaan dahak penting dilakukan untuk mendiagnosis etiologi berbagai penyakit pernapasan. Yang ketiga ada spesimen nasofaring, yaitu merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan sampel uji klinis dari hasil sekresi hidung atau mukus yang berlokasi di belakang hidung dan tenggorokan. Yang keempat ada spesimen orofaring, yaitu merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan sampel uji klinis dari hasil sekresi yang berlokasi di belakang tenggorokan. Selanjutnya adalah persiapan spesimen yang digunakan. Yang pertama ada persiapan spesimen darah, di mana persiapan spesimen darah sebelum diuji menggunakan alat PCR itu diekstraksi DNA terlebih dahulu, yaitu meliputi yang pertama darah yang disimpan di lemari pendingin dengan suhu minus 80 derajat Celcius dikeluarkan dan diinkubasi dalam suhu ruang kurang lebih 15 menit. Kemudian sebanyak 200 mikroliter darah dipindahkan ke mikrotube PCR 1,5 mili. Sebanyak 200 mikroliter binding buffer dan 40 mikroliter proteinase K dimasukkan ke dalam mikrotube PCR 1,5 mili. Selanjutnya, suspensi dalam mikrotube PCR dihomogenikan menggunakan alat pulse vortex selama 15 detik dan disentrifugasi dengan kecepatan 12 rpm selama 15 detik. Kemudian, suspensi diinkubasi pada suhu 70 derajat Celcius selama 10 menit untuk melisiskan sel. Setelah diinkubasi, suspensi disentrifugasi 12.000 rpm selama 15 detik untuk menurunkan cairan yang terdapat pada tutup mikrotube PCR. Sebanyak 100 mikroliter isopropanol dimasukkan ke dalam mikrotube PCR. Semua suspensi dalam mikrotube PCR dipindahkan ke kolom ini stain dengan hati-hati menggunakan mikropipet. Setelah itu disentrifugasi 12 rpm selama 1 menit dan tabung yang mengandung filtrat dibuang, sedangkan kolom mini stain dipindahkan ke dalam tabung bersih berukuran 2 mili. Selanjutnya sebanyak 500 mikroliter inhibitor removal buffer ditambahkan ke kolom mini stain lalu disentrifugasi 12 rpm selama 1 menit. Tabung yang mengandung filtrat dibuang dan kolom mini stain dipindahkan lagi ke dalam tabung bersih berukuran 2 mili. Wash buffer sebanyak 500 mikroliter dimasukkan ke kolom mini stain lalu disentrifugasi 12.000 rpm selama 1 menit. Selanjutnya, tabung yang mengandung filtrat dibuang dan kolom mini stain dipindahkan lagi ke dalam tabung bersih berukuran 2 mili, lalu ditambahkan lagi 500 mikroliter wash buffer, kemudian disentrifugasi 12.000 rpm selama 1 menit. Selanjutnya, filtrat dibuang dan kolom mini stain kosong disentrifugasi 12.000 rpm selama 1 menit.
Kalau mini span dipindahkan ke microtube PCR 1,5 mili. Yang terakhir, elution buffer dengan suhu 70 derajat Celcius sebanyak 60 mikroliter dimasukkan dengan hati-hati pada dasar membran kolom mini span, lalu didesentrifugasi 12.000 rpm selama 1 menit. Kolom mini span dibuang dan hasil ekstraksi DNA pada microtube PCR dapat langsung digunakan atau juga bisa disimpan pada suhu minus 35 derajat Celcius. Selanjutnya adalah persiapan spesimen dahak, di mana persiapan spesimen dahak sebelum diuji menggunakan alat PCR itu perlu diekstraksi terlebih dahulu, yaitu meliputi yang pertama pada tiap mili volume dahak ditambahkan 2 mili NaOH 4%. Selanjutnya tutup tabung rapat lalu dikocok dan dibiarkan 15 menit di suhu kamar. Kemudian dilakukan sentrifugasi sebanyak 3000 gram selama 15 menit. Supernatant dibuang, kemudian ditambahkan 15 mili PBS atau fosfat buffer salin steril dan disentrifugasi 3000 gram selama 15 menit lagi. Yang terakhir, pada hasil sentrifugasi dilakukan isolasi DNA dengan DNA extraction kit. Selanjutnya, persiapan spesimen nasofaring dan orofaring, di mana persiapan spesimen nasofaring dan orofaring sebelum diuji menggunakan alat PCR meliputi yang pertama memasukkan 500 mikro sampel ke dalam tub 1,5 mili. Kemudian menambahkan NB buffer 500 mikro, NPK buffer 20 mikro, NCM buffer 10 mikro, kemudian di vortex selama 15 detik dan di spin down selama 3 detik. Kemudian diinkubasi ke heating block dengan suhu 65 derajat Celcius selama 10 menit. Memutar di spin down selama 3 detik, selanjutnya ditambahkan IPA 500 mikro dan vortex 15 detik dan spin down selama 3 detik. Yang terakhir, memindahkan sampel atau spesimen yang akan diekstraksi ke tub upper T dan tutup dengan tray cartridge. Membuka lower T, tempatkan waste cartridge dan memasukkan elution cartridge. Tube elution sesuai nomor sampel di upper T, kemudian tekan alat ekstraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febriani, saya dari kelompok 5 akan melanjutkan penjelasan tentang kegunaan PCR secara umum dan klinik. Yang pertama, kegunaan atau aplikasi secara umum dan klinik. Kegunaannya secara umum adalah amplifikasi urutan nukleotida, kedua melacak asal-usul seorang dengan membandingkan fingerprint. Yang ketiga, di sisi lain bidang pertanian terutama kaitannya dengan kebutuhan pokok manusia seperti pangan, teknologi ini pun telah mampu berkontribusi nyata. Mampu menciptakan padi dengan kualitas unggul baik dari sisi nutrisi yang dikandungnya maupun daya adaptasi yang lebih mumpuni dibandingkan pada sejenis hasil perkawinan alami. Kegunaan PCR secara klinik untuk berbagai macam kebutuhan diantaranya, pertama, isolasi gen. Kita tahu bahwa DNA makhluk hidup memiliki ukuran yang sangat besar. DNA manusia saja panjangnya sekitar 3 miliar basa dan di dalamnya mengandung ribuan gen. Fungsi utama dari DNA adalah sebagai sendi genetik, yaitu sebagai panduan sel dalam memproduksi protein. DNA ditranskrip dan menghasilkan RNA. RNA kemudian diterjemahkan untuk menghasilkan rantai asam amino alias protein. Pada ahli seringkali membutuhkan gen tertentu untuk diisolasi. Sebagai contoh, dulu kita harus mengekstrak insulin langsung dari pankreas, sapi atau babi, kemudian menjadikannya obat diabetes. Proses yang rumit tentu saja mahal serta memiliki efek samping karena insulin dari sapi atau babi tidak benar-benar sama dengan insulin manusia. Berkat teknologi yang dari rekayasa genetik, kini mereka dapat mengisolasi gen penghasil insulin dari DNA genom manusia lalu menyisipkannya ke sel bakteri. Dalam hal ini adalah E. coli, agar bakteri dapat memproduksi insulin. Hasilnya, insulin yang sama persis dengan yang dihasilkan dalam tubuh manusia sekarang tinggal diekstrak dari bakteri lebih cepat, mudah, tentunya lebih murah ketimbang harus dengan DNA manusia, sapi ataupun babi.
Yang kedua, DNA sequencing. Urutan basa suatu DNA dapat ditentukan dengan teknik DNA sequencing. Metode yang umum digunakan saat ini adalah metode Sanger Chain Termination Method yang sudah dimodifikasi menggunakan dideoxy terminator, di mana proses awalnya adalah reaksi PCR dengan reaksi yang agak berbeda, yaitu hanya menggunakan satu primer PCR, biasanya menggunakan dua primer, dan adanya tambahan yang di label fluorescent karena warna fluorescent untuk setiap basa berbeda, maka urutan basa atau suatu DNA yang tidak disukai maka bisa ditentukan. Yang ketiga, identifikasi forensik. Seorang yang terlibat kejahatan, baik pelaku maupun korban atau korban kecelakaan, bencana, kadang sulit dilakukan adanya identifikasi. Maka, jika ada identifikasi secara fisik, sulit atau tidak mungkin lagi dilakukan, maka pengujian DNA adalah pilihan yang paling tepat. DNA dapat diambil dari bagian tubuh manapun, kemudian dilakukan analisa PCR untuk mengamplifikasi bagian-bagian tertentu DNA yang disebut fingerprint alias DNA sidik jari, yaitu bagian yang unik bagi setiap orang. Yang keempat, diagnosa penyakit influenza A H1N1 yang sebelumnya disebut flu babi sedang mewabah saat ini, bahkan suatu fase lagi dari fase pandemi. Penyakit berbahaya seperti ini memerlukan diagnosa yang tepat dan akurat. PCR merupakan teknik yang sering digunakan. Selanjutnya, aplikasi PCR secara umum dan klinik. Polymer Chain Reaction (PCR). Teknik ini sangat sensitif dan spesifik untuk dideteksi dan diidentifikasi patogen-patogen tanaman. Teknik PCR juga dapat digunakan untuk mengetahui mengenai komposisi populasi patogen dan diversitas genetik virus. Menurut Santoso 2013, beberapa penyakit yang biasa didiagnosis melalui PCR adalah: pertama, infeksi human immunodefisiency HIV, yang kedua hepatitis C, yang ketiga infeksi cytomegalovirus, yang keempat infeksi human papillomavirus HPV, kemudian gonorrhea, chlamydia, penyakit lima, pertussis atau batuk kerjan. Selain untuk mendiagnosis sejumlah penyakit di atas, tes PCR juga digunakan untuk mendeteksi virus corona penyebab COVID-19. COVID-19 adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang lebih sering disebut virus corona. Virus corona penyebab COVID-19 ini merupakan jenis virus RNA menurut Santoso 2013. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Nanda Pratama dengan NIM D1A220188. Di sini saya akan membacakan bagian kelebihan dan kekurangan PCR atau polymerase chain reaction. 1. Kelebihan PCR. Kelebihan PCR dikatakan sangat tinggi. Hal ini didasarkan atas spesifitas, efisiensi, dan keakuratannya. Spesifitas PCR terletak pada kemampuannya mengamplifikasi sehingga menghasilkan produk melalui sejumlah siklus. Keakuratan yang tinggi karena DNA polimerase mampu menghindari kesalahan pada amplifikasi produk. Masalah yang berkenaan dengan PCR yaitu biaya PCR yang masih tergolong tinggi. Selain itu, kelebihan lain metode PCR dapat diperoleh pelipat gandaan suatu fragmen DNA 110 BP, 5 kali 10 9 mol sebesar 200 kali setelah dilakukan 20 siklus reaksi selama 220 menit. Reaksi yang ini dilakukan dengan menggunakan komponen dengan dalam jumlah sangat sedikit. DNA cetakan yang diperlukan hanya sekitar 5 ugoliggonukleotida yang diperlukan hanya sekitar 1 mm. Dari reaksi ini biasa dilakukan dengan volume 50-100 UL. DNA cetakan yang digunakan juga tidak perlu dimurnikan terlebih dahulu, sehingga metode PCR dapat digunakan untuk melipat gandakan suatu sekuen DNA dalam genom bakteri hanya dengan mencampurkan kultur bakteri di dalam tabung PCR. U et al. 2012.
Metodologi PCR yang semula digunakan hanya untuk memperbanyak DNA saja, sekarang sudah jauh mengalami perkembangan yang cukup memukau. Mengikuti kebutuhan akan analisa berdasarkan kasus yang terjadi, inovasi terkait teknik-teknik PCR yang kini berkembang memiliki peranan cukup signifikan pada hasil-hasil penelitian dewasa ini, terutama pada bidang kedokteran seperti prediksi suatu penyakit atau mengukur efektivitas suatu obat melalui perhitungan jumlah kopi gen. Analisa keragaman gen pembawa penyakit atau analisa mutasi gen. Metode-metode itu antara lain cold atau quamplification at low denaturation temperature, PCR, dan PNAC atau peptide nucleic acid clamp PCR, suppression PCR, dan tetra arms atau amplification refractory mutation system PCR. Untuk kecepatan dalam proses mendapatkan hasil pengolahan sampel, ekstraksi DNA, proses pencampuran komponen PCR, proses PCR, dan analisa hasil. Dengan metode PCR jauh lebih cepat dibandingkan dengan pengolahan sampel yang sama dengan metode IHC. Hal ini disebabkan karena kompleksitas prosedur IHC dan sulitnya penafsiran hasil pewarnaan yang mengharuskan adanya personel khusus yang sudah terlatih. Kedua, yaitu kekurangan PCR atau polymerase chain reaction. Kekurangan metode PCR adalah adanya kemungkinan hasil yang positif atau negatif palsu. Keberadaan inhibitor akan mengganggu amplifikasi sehingga memberikan hasil negatif palsu. Faktor lain yang menyebabkan hasil negatif atau positif palsu adalah kontaminasi, ketidaksesuaian antara gen target dan sekuen primer, variasi kondisi eksperimen, prosedur ekstraksi asam nukleat dan deteksi produk PCR, Yu et al. 2012. Teknik PCR juga mempunyai kekurangan, di antaranya adalah teknik ini relatif mahal dibandingkan dengan teknologi serologi dan tidak dapat digunakan untuk menentukan lokasi akumulasi virus pada jaringan tanaman, seperti halnya teknik hibridasi in situ. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan bagian penutup. Pada bagian kesimpulan, berdasarkan materi yang kami sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. PCR yaitu suatu proses yang didasarkan pada reaksi enzimatik in vitro dalam amplifikasi DNA pada target tertentu, dengan cara mensintesis molekul DNA baru yang berkomplement dengan molekul DNA target, dengan bantuan enzim dan oligonukleotida sebagai primer dalam suatu trap molekuler. Kedua, proses kerja PCR terdiri dari denaturasi annealing, penempelan primer, extension, pemanjangan primer. Kemudian, ketiga, jenis spesimen yang dapat dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan PCR yaitu darah, dahak, dan spesimen nasofaring dan orofaring. Keempat, persiapan spesimen terdiri dari persiapan spesimen darah, yaitu ekstraksi DNA, spesimen darah, persiapan spesimen dahak, yaitu ekstraksi spesimen dahak, dan persiapan spesimen nasofaring dan orofaring. Kelima, PCR digunakan secara umum dan klinik untuk berbagai macam kebutuhan, di antaranya isolasi gen, DNA sequencing, identifikasi forensik, dan diagnos penyakit. Keenam, kelebihan dari PCR yaitu salah satunya keakuratan yang tinggi karena DNA polimerase mampu menghindari kesalahan pada amplifikasi produk. Sedangkan kekurangan dari PCR yaitu adanya kemungkinan hal yang positif atau negatif palsu dan harga yang relatif mahal. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.